Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amron Marawi Ashidik, NIM 1900170 dari Prodi Teknik Sipil A 2019. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi dan bekerja sama atas berlangsungnya pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai pengaruh kemajuan teknologi pendidikan di Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan materi-materi dan teori-teori dari pengertian dari beberapa orang yang telah mencetuskan apa itu teknologi dan apa itu pendidikan. Jadi dapat saya simpulkan sekarang pada slide ini, saya akan menyimpulkan mengenai tema tersebut, yaitu mengenai pengaruh perkembangan teknologi di Indonesia. Yang pertama, teknologi pendidikan merupakan perpaduan unsur dari ide, gagasan, pengelolaan data, dan lain sebagainya. Yang kedua, perkembangan teknologi sangatlah berguna dan kepake, dan apa yang dirasakan oleh kita sekarang bagaimana, dan pada abad 21 dirasakan oleh kita bagaimana perkembangan teknologi di Indonesia. Contoh halnya ya, sekarang kita perkuliahan secara daring, apakah ini termasuk dari perkembangan Indonesia, perkembangan teknologi? Nah, ini juga masuk perkembangan teknologi. Soalnya kenapa? Karena dari perkembangan teknologi inilah kita banyak wawasan, mulai dari hal kecil, dari hal yang sangat besar, dari kita yang tidak tahu menjadi tahu, dari kita yang tidak kenal menjadi lebih kenal, menjadi lebih dekat mengenai apa yang ada dalam teknologi pendidikan ini. Misalnya dalam pendidikan kita, kemarin saya UN udah di komputer, nah itu juga teknologi semakin maju dalam zaman sekarang. Maka oleh sebab itu sangatlah berguna, penting teknologi pendidikan di Indonesia itu dengan kemajuan yang sangat pesat, apalagi dalam hal teknologi, dalam hal misalnya kita berpergian atau kayak Gojek gimana, nah itu juga kemajuan dari teknologi itu. Nah, dari teknologi pendidikan kita bisa berinteraksi dengan dosen dengan jarak jauh, dengan jarak yang sangat jauh. Misalnya kita ada di provinsi mana, dosen di mana, kayak sekarang lah di mana gitu yang kita rasakan. Baik, pada slide berikutnya saya akan menerangkan mengenai saran bagi peneliti dan pembaca dan bagi semua pihak. Hendaknya dari materi yang telah diuraikan oleh kelompok saya, semoga bisa menjadi sumber gagasan utama dari teknologi pendidikan Indonesia dan bisa bermanfaat oleh semua pihak. Misalnya dari semua pihak, dari orang lain, dari siapa, dari atasan, dari yang mempunyai ilmu yang tinggi. Tetapi kan kita juga semuanya pasti terus belajar. Jadi utamanya baik bagi pembaca dan penyusun. Dan kemudian hendaknya bagi pemerintah, umumnya untuk dinas kebudayaan, apalagi yang kurang mengetahui tentang teknologi pendidikan. Misalnya bukan ini ya, jadi misalnya ada orang yang tua gitu kurang mengetahui pendidikan, nah itu tuh harus bisa kita mempelajari. Jadi
apa-apa yang kita mempunyai ilmu, kita harus menerapkan pada orang lain, walaupun itu hanya sepatah dua kata. Misalnya, ada kita mempunyai orang tua, dia mempunyai dinas dan mempunyai tugas di luar negeri atau apa di mana. Nah, dia tuh membutuhkan teknologi. Dia misalnya kekurangan pemahaman teknologi, apa itu teknologi? Karena pada zaman dulu kan, bagaimana teknologi gak kayak zaman sekarang. Kemudian, jadi teknologi pada dasarnya, teknologi pendidikan ini pada dasarnya, apabila kita ingin memperdalam secara dalam-dalamnya teknologi, apa itu pendidikan teknologi, bagaimana. Nah, kalian boleh saja, sekarang ada internet, web, banyak sekali web yang terpercaya, dan ada jurnal, ada dalam teknik sipil itu ada konteks, konferensi teknik sipil se-Indonesia, itu bisa, sangatlah. Apa sih yang enggak bagi zaman sekarang? Semua udah instan, tapi ingat, walaupun kita teknologi secara canggih, tapi kita harus berpikir kritis, logis, dan rasional. Jangan kita semena-mena masuk web dan kita langsung copy paste. Apa itu? Kita kayak bukan mahasiswa. Maksud dari pendidikan dan maksud dari kemajuan teknologi itu buat cari referensi aja, bukan buat kopas, hanya buat kopas. Umur 5 tahun juga udah bisa kopas. Gitu. Baik, sebelumnya terima apa yang telah saya paparkan dari kesimpulan dan saran. Semoga apa yang tadi disimpulkan oleh saya bisa bermanfaat, khususnya bagi semua pihak, umumnya bagi penyusun dan pembaca. Akhirul kalam,